Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum mulai belajar, anak-anak jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam proses belajarnya. Pada hari ini, kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari lagu Dari Sabang sampai Merauke dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud adalah Indonesia. Nah, kita akan melihat Indonesia melalui peta. Anak-anak, silahkan simak dan perhatikan dengan baik ya. Bagaimana kita bisa tahu letak geografis Indonesia? Apakah kita harus mengelilingi Indonesia terlebih dahulu? Kita dapat mengetahui melalui peta. Dalam peta, kita dapat melihat letak geografis Indonesia. Secara geografis, batas wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia atau benua terbesar di dunia dan benua Australia atau benua terkecil di dunia. Dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di bagian utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia melalui Pulau Kalimantan. Di barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Pada bagian timur, Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini. Dan di selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Pada peta juga lengkap loh. Apa saja sih komponen yang ada dalam peta? Judul peta biasanya ditulis pada bagian atas yang menunjukkan isi peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Simbol merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek pada peta. Garis astronomis merupakan garis hayal dari muka bumi. Garis mendatar atau horizontal disebut garis lintang. Sedangkan garis tegak atau vertikal disebut garis bujur. Legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Mata angin merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Dapat kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Pulau kecil yang berada di Indonesia antara lain Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan lain sebagainya.
Dari banyaknya pulau yang ada, tentunya terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem darat maupun ekosistem air. Selain itu, banyak juga suku, adat, dan bahasa yang ada di Indonesia. Lalu, bagaimana seluruh penduduk dapat berkomunikasi dengan satu bahasa yang dimengerti, yaitu bahasa Indonesia? Dimulai dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran ini mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Isi sumpah atau naskah Sumpah Pemuda sebagai berikut. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah melihat video, anak-anak sudah mengetahui kan apa saja komponen yang ada dalam sebuah peta? Nah, sekarang silahkan anak-anak siapkan pensil, penggaris, kertas gambar berukuran A4, dan penghapus jika perlu. Silahkan anak-anak gambar peta sederhana sesuai dengan ukuran yang ada, seperti gambar berikut. Cara menggambar dilakukan dengan mencontoh peta berikut ini. Dibuat garis-garis bantu tegak dan mendatar berjajar. Jarak antar garis adalah 2 cm, sehingga terbentuk kotak-kotak persegi berukuran 2 x 2 cm. Berilah kode angka pada garis-garis tadi, mulai dari sudut kiri atas ke arah kanan dan sudut atas ke arah bawah. Mulailah menggambar peta di atas kertas gambar dengan mencontoh peta asli yang telah diberi garis bantu. Amati gambar pada peta asli dan letaknya sesuai kode yang telah ditentukan.
Setiap goresan pensil yang dibuat harus sesuai dengan alur garis pada peta asli yang dicontoh. Dan jangan lupa untuk memberikan arah mata angin dan juga legenda. Di dalam video juga membahas mengenai peristiwa yang beberapa hari lalu kita peringati, yaitu Sumpah Pemuda. Anak-anak, silakan hafalkan naskah Sumpah Pemuda. Lalu, kirimkan hafalan dalam bentuk video ya. Setelah itu, silakan kerjakan soal evaluasi di Google Form yang linknya sudah Ibu kirim melalui WhatsApp group. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai letak geografis Indonesia yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi yang dapat kita lihat melalui peta, beserta komponen-komponen yang ada di dalam peta. Lalu, kita juga sudah belajar mengenai peristiwa Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Nah, bagaimana pembelajaran pada hari ini anak-anak? Jika kalian merasa kesulitan atau ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan bertanya melalui grup WhatsApp kita atau japri ke ibu ya. Nah, anak-anak, setelah belajar dan setelah mengerjakan tugas, anak-anak jangan lupa ditutup dengan doa ya. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan tugas pada hari ini ya. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Dadah!